Oke teman-teman, gimana? Sudah valid atau belum info GTK teman-teman guru semuanya atau info GTK-nya Bapak Kepala Sekolah? Sesuai yang saya bocorkan kemarin di video saya bocoran validasi info GTK tahap 2 3 hari yang lalu. Dan sekarang validasi tahap kedua sudah selesai dilakukan. Nah, ini yang sudah valid nih. Kalau yang ini belum valid. Kok bisa ya teman-teman? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Nurul Hadi Fauzi di channel Ngapakpedia. Nah, kali ini Ngapakpedia akan ngebahas tentang hasil dari validasi tahap kedua yang mana sudah ada yang valid tapi ada juga yang belum valid. Kenapa? Dan mari kita bahas teman-teman ya. Syarat agar nanti kedepannya di validasi tahap berikutnya itu kalian bisa valid ya sesuai yang saya sampaikan. Nah, ini kalau saya sih teman gurunya dua-duanya sudah valid semua, aman lah ya. Karena ya itu, kemarin ngikutin ini nih. Kemarin nonton video Ngapakpedia yang syarat info GTK harus valid, ya udah, itu dilakukan pasti pasti valid gitu, teman-teman. Oke, jadi akan saya jelaskan dalam sebuah presentasi terkait validasi info GTK tahap 2 ya, teman-teman. Sebentar, saya cek dulu, takut nggak ke record. Oh, record, aman. Kita lanjut dulu. Jadi validasi info GTK tahap kedua sudah selesai, terus kenapa masih ada yang belum valid? Padahal sudah diisi sesuai yang teman-teman lakukan di Dapodik. Di Dapodik udah benar Pak, tapi kenapa belum terbaca dan lain sebagainya ya. Mari kita bahas. Yang pertama ini dulu, seperti yang saya selalu jelaskan terkait info GTK, itu yang paling penting dipahami adalah ini teman-teman ya. Validasi tahap kedua info GTK untuk guru saya ya. Untuk guru saya adalah berdasarkan data sebelum 13 September 2025. Dan ini bisa berbeda tiap orang ya. Jadi jika perbaikan Anda dilakukan di atas tanggal itu, maka akan divalidasi di tahap berikutnya. Contoh, kok bisa beda Bang? Dulu mah sama. Ya sekarang beda ya. Ini contoh yang divalidasi tanggal 13 nih, punya teman guru saya. Kalau ini punya teman operator sekolah yang nanya, "Pak, kok saya belum valid kepala sekolah?" Ini nih, ya, tanggal 17 September divalidasinya, kalau akun guru saya tanggal 13. Jadi silakan dicek di proses validasinya itu di tanggal berapa, ya. Itu poin pentingnya. Jadi kalian, "Oh, ini validasinya tanggal itu, pantesan belum valid karena saya sinkronnya tanggal 20." Nah, seperti itu jadi jawabannya. Walaupun datanya sudah benar, tapi kalau kalian perbaikan datanya itu di atas tanggal validasi, ya berarti nanti nunggu validasi di tahap berikutnya, gitu ya. Kemudian masih banyak yang belum valid dikarenakan beberapa faktor yang perlu diperhatikan. Mungkin teman-teman kemarin belum sempat nonton syarat info GTK valid ya, teman-teman ya. Jadi mari kita bahas untuk yang pertama yang paling banyak ditanyakan. Inti dari tidak valid itu apa sebenarnya ya? Intinya adalah masih ada data yang merah yang perlu diperbaiki dan yang kedua adalah lihat catatan masalahnya. Contoh, masih ada data yang merah. Ya ini nih, ini merah nih ya. Ini kan berarti ada perbedaan data. Ini NRG-nya juga beda gitu ya. Kemudian yang kedua, lihat catatan masalah. Contoh nih, ini ada catatan masalah ternyata sejumlah 2 siswa belum memiliki guru wali. Nah, ini catatan masalah terutama untuk kepala sekolah. Karena salah satu syarat kepala sekolah valid adalah semua siswanya sudah masuk rombel guru wali. Nah, untuk cara input guru wali juga Ngapakpedia sudah ada videonya ya, yaitu cara input. Nah, ini cara menambahkan guru wali di Dapodik. Nah, itu sudah ada, silakan teman-teman simak videonya. Oke. Jadi mari kita bahas satu persatu yaitu tentang validasi untuk kepala sekolah dan validasi untuk guru. Yang pertama, kenapa kepala sekolah masih belum valid padahal kemarin masuk ke validasi tahap kedua harusnya gitu ya, karena akun kepala sekolah itu sudah divalidasi juga di tahap kedua. Jadi, penyebab kepala sekolah tidak valid salah satunya adalah adanya perbedaan data yang berkaitan dengan data diri ya. Contoh ya ini tadi nih, ada perbedaan energi ya atau perbedaan kode bidang studi pada master energi dan simptom. Kalau seperti ini silakan berkoordinasi dengan dinas saja ya untuk masalah ini. Kemudian yang kedua juga ada masalah lain nih terkait kepala sekolah. Pastikan semua siswa sudah menjadi anggota guru wali. Jangan sampai ada siswa yang tidak punya guru wali. Ini khusus SMP ke atas ya. Jadi untuk Bapak Kepala Sekolah SMP ke atas itu wajib nih ya. Contoh catatannya nih. Sejumlah 2 siswa belum memiliki guru wali. Jadi silakan dicari
dua siswa itu siapa, nanti masukkan ke dalam rombel guru wali sesuai di video Ngapakpedia sebelumnya, cara input guru wali gitu ya. Itu yang kedua penyebabnya. Jadi bisa salah satu, bisa kombinasi, tergantung kondisi di info GTK Bapak Ibu semuanya. Yang ketiga, pastikan sudah sinkronisasi dan sudah selesai dilakukan. Kalau cuma perbaikan tapi tidak sinkron ya sama aja bohong ya, datanya tidak terkirim ke pusat. Nah, tanggal sinkronnya kapan? Dicek ya. Sinkron tanggal sekian tapi validasinya tanggal sekian. Berarti belum terbaca atau sudah terbaca gitu ya, teman-teman. Kemudian, pastikan SK kepala sekolah masih berlaku. Nah, kemarin sih dapat infonya katanya SK harus tahun 2025 ya, tapi untuk akun kepala sekolah saya tidak berani memastikan karena ada kepala sekolah yang SK-nya itu 2 tahunan atau 4 tahunan gitu, teman-teman ya. Selanjutnya bagi PLTKS dan Anda adalah seorang guru ya, guru yang menjabat PLTKS maka tetap wajib mengajar karena jam PLTKS itu tidak terbaca di info GTK, bukan sebagai tugas tambahan. Kemudian bagi kepala sekolah yang merangkap mengajar ya, sebaiknya jumlah jam mengajar di rombelnya itu jangan diinput. Misal nih, sekolah SD kekurangan guru kelas ya. Kemudian kepala sekolahnya masuk ke dalam rombel kelas tertentu. Nah, itu kan ada jam yang 24. Nah, itu sebaiknya jangan diisi. Itu lebih aman menurut saya. Jadi cukup pakai tugas tambahan kepala sekolahnya aja ya. Kemudian mungkin informasi lain yang belum sempat Ngapakpedia ketahui. Jadi pada umumnya ya seperti ini, masalah-masalah penyebab info GTK tidak valid untuk akun kepala sekolah ya ini nih, poin-poin pentingnya ya. Jadi silakan dicek, oh iya ternyata saya ada masalah ini untuk akun kepala sekolah gitu ya, silakan disesuaikan. Lanjut kita untuk membahas yang guru yang belum valid. Nah, kalau guru gimana Bang? Kenapa masih belum valid di tahap 2? Yang pertama, jelas guru itu harus mengajar linear sesuai Permen nomor 449 garis miring P garis miring 2024. Jadi buat teman-teman semuanya yang nanya, Pak ngajar ini Serdik ini linear nggak? Ya ini patokannya di 449 garis miring P garis miring 2024. Silakan di-download dan dibaca, dipelajari. Di situ di SD itu linear apa, di SMP linear apa, di SMA linear apa, semuanya lengkap teman-teman ya. Kemudian pastikan total jam linearnya ya, baik yang mengajar maupun yang memiliki tugas tambahan kalau ada ya, itu sudah sampai minimalnya 24 jam. Kalau belum sampai 24 jam ya tetap nggak bisa masuk syarat valid ya, kecuali guru tunggal. Nah, untuk guru tunggal nanti kondisi khusus. Kemudian cek data diri, ya cek data diri pastikan tidak ada yang merah perbedaan data seperti tadi yang dicontohkan di akun kepala sekolah. Kemudian pastikan sudah menjadi guru wali khusus SMP ke atas. Nah itu juga penting ya, jangan sampai tidak menjadi guru wali untuk guru yang mengajar di SMP ke atas. Ya wajib jadi guru wali itu wajib ya, baik BK, baik guru mapel, guru lain semuanya itu semuanya wajib. Kecuali SD dan TK tidak ada guru wali ya. Kemudian pastikan sinkronisasi sudah selesai dilakukan. Kemudian jika ada tugas tambahan, pastikan SK masih berlaku di tahun 2025. Nih contoh SK-nya Ngapakpedia. Set. Mana ya? Paling bawah. Sebentar. Cari dulu. Nah, ini teman-teman. Ini salah satu contoh SK Wakil Kepala Sekolah. Saya pakai SK-nya tahun 2025, nomor SK-nya juga 2025. Dan ini tugas tambahnya diakui 12 jam. Kemudian mengajarnya cuma 14 jam. Kebetulan sekolah saya itu sekolah kecil, cuma ada 4 rombel. Ini guru bahasa Indonesia, jadi cuma dapat 14 jam. Nah, 14 ditambah 12, 26. Ya udah linear. Beliau juga sudah sebagai guru wali. Jadi aman, teman-teman ya. Ini sebenarnya sudah ada catatan-catatan semuanya udah lengkap ya. Ini salah satu contoh inputan nomor SK tugas tambahan dan tanggal SK-nya. Sebaiknya tahun 2025. Kemudian jika Anda guru dan Anda adalah PLT kepala sekolah, maka tetap wajib mengajar seperti yang tadi saya sampaikan di masalah invalidasi untuk kepala sekolah ya. Kemudian lihat catatan masalah Anda. Nah, itu masalahnya. Sebenarnya info GTK itu sudah sangat baik menjelaskan yang kurang di mana. Seperti misalnya rasio rombel kelebihan, rasio guru kelebihan. Ya udah, berarti itu solusinya rombelnya harus diperbaiki, gurunya harus
dikurangi kalau yang kelebihan ya. Dan jika semua sudah sesuai ya, tapi kok masih belum valid, bisa jadi karena belum masuk giliran validasi. Jadi sabar aja dulu ya. Kok saya belum valid ya? Karena sinkronnya tanggal 20, validasinya tanggal 19 ya. Belum terbaca itu data pengiriman terakhirnya gitu ya. Kemudian untuk guru tunggal ya harus sabar. Tadi saya sampaikan untuk guru tunggal yang memang mengajar di bawah 12 jam, kemudian sudah pakai TTU, sudah pakai TTLE, tapi kok belum juga valid, ya udah sabar dulu. Ya tunggu validasi tahap berikutnya ya. Nah, apakah ada validasi lagi? Pertanyaannya jelas ada validasi tahap ketiga akan berlanjut dan kemungkinan waktunya tidak pasti, jadi tergantung pusat ya teman-teman. Terus selanjutnya intinya segera perbaiki data Anda yang masih belum sesuai. Belum sesuainya ya ada di catatan masalah tadi ya. Kemudian yang penting nih, penting ya, validasi data Anda adalah kewajiban Anda sendiri ya. Jadi silakan dicek, oh ternyata kurangnya ini ya. Jadi bukan kewajiban operator yang ngecek, kemudian operator yang harus memvalidkan itu tidak ya. Jadi operator hanya menginput data sesuai yang kali Bapak Ibu guru berikan. Mas, ini saya punya tugas tambahan ini, silakan diinput di Dapodik. Jadi pastikan Anda bekerja sama dengan operator sekolah untuk mempermudah proses validasi info GTK ke depannya ya. Ojo dipasrahke. Itu data Anda, uangnya juga buat Anda ya. Jadi itu menjadi kewajiban Anda gitu ya. Kemudian jika memang faktanya tidak memenuhi syarat valid, ya jangan memaksa ya, jangan membebani operator. Mas, pokoknya gimana caranya biar valid? Mbak, gimana caranya pokoknya biar valid itu jam guru itu buat saya aja itu ya. Jangan seperti itu ya. Lebih baik berkoordinasi dengan kepala sekolah, dengan operator, dengan kurikulum, dibahas biar ini ada solusi enggak dengan masalah yang belum valid gitu, teman-teman ya. Jadi, terima kasih. Seperti kalau ada webinar-webinar selalu ditutup dengan pantun ya. Ini saya coba bikin pantun. Pergi ke kota tua untuk beli tas, beli keduk buat bekal di jalan. Validasi tahap 2 sudah tuntas. Subscribe Ngapakpedia untuk info terbaru ke depannya. Terima kasih teman-teman. Semoga video ini bermanfaat. Jika ada yang mau ditanyakan, seperti biasa tinggalkan pesan aja di kolom komentar. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Salam satu nusa, salam satu bangsa, salam satu bahasa, salam satu data. Salam terakhir, salam Ngapakpedia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.